Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mano Barel. Di sini saya akan membuat tugas teknik pemupukan, yang mana teknik pemupukan yang dilakukan itu untuk di tanaman kopi. Nah, jadi di sini itu saya lebih ke cara gimana sih caranya melakukan teknik pemupukan tersebut. Nah, kita ambil contoh yaitu di kebun kopi ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita bahas dulu nih sejarah penemuannya kopi. Nah, jadi penemuan ini bermula di kota Ethiopia atau di wilayah yang spesifiknya itu Kafah. Jadi di sana ada legenda paling populer menceritakan seorang pengembala kambing bernama Kaldi. Nah, di suatu hari, Kaldi heran nih melihat kambing-kambingnya mendadak sangat energik, mempunyai energi yang lebih gitu kan. Nah, setelah melihat kambing-kambing tersebut memakan buah merah yang ada di semak liar itu, nah, Kaldi itu pun penasaran. Terus Kaldinya mencoba tuh karena penasaran kan. Nah, setelah mencoba, Kaldi merasakan lonjakan energi yang sangat yang sama lah, seperti yang kambing yang dia lihat. Nah, ia bawalah buah itu ke rahib atau biara setempat. Nah, awalnya rahib itu menganggap buah itu sihir dan melemparnya ke api. Namun, aroma harum dari biji yang terbakar justru memikat mereka. Nah, disitulah roasting pertama kali ditemukan secara tidak sengaja. Nah, di sini lanjut kita pada abad ke-15. Nah, kopi dari Ethiopia, kopi menyeberangi Laut Merah menuju Yaman. Nah, disinilah kopi mulai dibudidayakan secara sistematis. Kota pelabuhan Mocha menjadi pusat perdagangan kopi dunia pertama. Nah, atau itulah asal-usul nama kopi Mocha. Di Yaman, kopi digunakan oleh para sufi sebagai alat bantu ibadah. Mereka meminum air seduhan kopi agar tetap terjaga dan fokus saat melakukan zikir di malam hari. Pada masa ini, kopi dikenal dengan sebutan kahwa, yang secara harfiah berarti minuman yang mencegah kantuk. Terus, pada abad ke-17 terjadinya penyelundupan kopi ke India dan Eropa. Nah, bangsa Arab sangat protektif terhadap kopi. Mereka hanya mengekspor biji yang sudah direbus atau dipanggang agar tidak bisa ditanam di tempat lain. Namun, rasa ini tidak bertahan selamanya. Seorang peziarah bernama Baba Budan berhasil menyelundupkan 7 butir biji kopi hijau yang ia ikat di perutnya saat pulang ke India. Dari 7 biji inilah perkebunan kopi mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Tak lama kemudian, bangsa Eropa, terutama Belanda, melihat potensi ekonomi yang luar biasa dari emas hitam ini. Nah, bagaimana sih sejarahnya kopi masuk ke Indonesia? Nah, jadi itu bermula pada tahun 1696, di mana Wali Kota Amsterdam memerintahkan pengiriman bibit kopi ke Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta untuk ditanam di Kadawung. Meski sempat gagal karena banjir, pengiriman kedua pada tahun 1699 berhasil. Nah,
Tanah Jawa ternyata sangat cocok untuk kopi. Kopi dari Jawa menjadi sangat terkenal di Eropa sampai muncul istilah a cup of Java. Namun, ada sisi gelapnya. Sistem tanam paksa atau cultural style yang membuat rakyat kita menderita demi memenuhi permintaan kopi dunia. Nah, disinilah kopi Arabica merajai. Sebelum akhirnya wabah penyakit karat daun atau HAVI menyerang pada akhir abad ke-19 yang memaksa Belanda mendatangkan jenis Robusta yang lebih tahan banting. Nah, setelah kita tahu bagaimana kopi menyebar ke seluruh dunia melalui sejarahnya yang panjang, mungkin muncul di benak kita pertanyaan seperti, apa sih sebenarnya anatomi pohon kopi itu? Dan kenapa ada kopi yang rasanya pahit sekali seperti Robusta atau asam segar seperti Arabica? Mari kita bedah dulu bentuk tanaman dan bijinya sebelum kita pelajari rahasia nutrisi di balik kesuburannya. Berikut yaitu kita akan membahas tentang morfologi dari tanaman kopi. Yang pertama yaitu sistem perakaran. Nah, jadi tanaman kopi memiliki sistem perakaran yang unik. Ia memiliki akar tunggang yang bisa menghujam sangat dalam, bahkan bisa mencapai 2 hingga 3 meter ke dalam tanah. Fungsinya apa? Sebagai jangkar agar pohon tetap tegak dan mencari air di lapisan tanah terdalam saat musim kemarau. Nah, namun yang perlu kita perhatikan untuk urusan nutrisi adalah akar serabut. Nah, di sini tanaman kopi memiliki akar serabut juga ternyata. Sebagian besar akan penyerap nutrisi ini berada di kedalaman dangkal, sekitar 0 hingga 30 cm dari permukaan tanah. Nah, jangkauan akar serabut ini biasanya sejajar dengan tajuk daun atau lebar daun terluar. Nah, inilah alasan teknis kenapa saat pemupukan kita tidak boleh asal sebar di dekat batang utama. Kita harus membuat parit melingkar tepat di bawah ujung tajuk daun. Nah, di sanalah mulut tanaman kopi berada. Jika pupuk diletakkan tepat di batang, nutrisi tidak akan terserap maksimal dan justru beresiko merusak kulit tanaman karena sifat kimia pupuk yang panas. Terus yang kedua yaitu batang dan cabang. Nah, kita naik di bagian atas pohon kopi. Di pohon kopi memiliki 2 jenis pertumbuhan cabang yang sangat berbeda fungsinya. Dalam istilah botani, kita menyebutnya dimorfisme cabang. Cabang autotrop atau tunas air. Ini adalah cabang yang tumbuh tegak lurus ke atas. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan vegetatif atau menambah tinggi tanaman. Cabang ini biasanya tidak menghasilkan buah secara langsung. Jika tidak dikendalikan, cabang autotrop akan menyedot banyak nutrisi tanpa memberi hasil panen. Itulah sebabnya petani sering melakukan pembangkasan pada bagian ini. Yang kedua yaitu cabang plagiatrop atau cabang produksi. Inilah pabrik uang para petani. Cabang plagiotrop tumbuh mendatar ke samping di ketiak daun. Di ketiak daun cabang inilah bunga kopi akan muncul dan berubah menjadi buah. Cabang ini memiliki usia produktif. Semakin sehat cabang plagiotrop, semakin banyak dompolan buah yang dihasilkan.
Yang ketiga, nutrisi dan produktivitas. Kenapa pemahaman tentang akar dan cabang ini penting sebelum kita bicara soal pupuk? Jawabannya sederhana, yaitu efisiensi. Nah, pupuk yang kita berikan baik itu nitrogen, fosfor maupun kalium bertujuan untuk merangsang pertumbuhan cabang plagiotrop agar lebih panjang dan memiliki ruas rapat. Semakin banyak ruas pada cabang samping, semakin banyak tempat untuk buah kopi tumbuh. Tanpa pemupukan yang tepat, sasaran ke sistem akar serabut, cabang-cabang buah di akar ini akan terlihat kurus. Daunnya menguning dan buahnya akan rontok sebelum matang. Nah, setelah kita memahami bagaimana pohon kopi itu tumbuh, sekarang mari kita bedah harta karun yang dihasilkan dari biji kopi. Nah, jadi sekarang kita membahas yaitu biji kopi dari biji robusta, antara robusta dan arabica. Nah, di dunia perdagangan internasional ada dua jenis yang menguasai 99% pasar global. Nah, mereka yaitu adalah kopi arabica dan kopi robusta. Nah, kenapa sih keduanya berbeda? Nah, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama kita bahas dulu yaitu kopi arabica. Nah, kopi arabica ini biasanya hidup atau tumbuh di sekitaran 1000 hingga 2100 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kopi ini itu butuh suhu yang sejuk dan stabil. Nah, kita bahas secara fisik. Secara fisik, bentuk biji arabica cenderung lonjong atau elips dengan garis tengah yang berliku atau bergelombang. Ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan saudaranya yaitu kopi robusta. Nah, untuk karakter rasa, arabica sangat dicintai karena kompleksitas rasanya. Kau bisa menemukan sensasi rasa buah atau yang biasa orang sebut fruity atau bunga floral. Nah, hingga ada juga yang berasa kacang-kacangan. Nah, kandungan gulanya 2 kali lebih tinggi dari robusta, sehingga rasanya lebih manis dan memiliki tingkat keasaman yang menyegarkan. Terus untuk kandungan kimia. Nah, jadi kandungan kimianya yaitu kafein relatif rendah sekitar 1,2% hingga 1,5%. Nah, inilah yang membuat arabica nyaman diminum berkali-kali tanpa efek jantung berdebar yang terlalu kuat. Nah, berbeda dengan arabica, nah kopi robusta ini tumbuh subur di dataran rendah yaitu berkisar 800 mdpl. Nah, dan sangat tahan terhadap serangan hama serta penyakit karat daun. Nah, untuk secara fisik, bentuk bijinya itu lebih bulat dan kecil. Garis tengahnya cenderung lurus sempurna. Jika kamu melihat biji kopi yang bulat mungil, hampir dipastikan itu robusta. Untuk karakter rasa, rasanya itu lebih kuat, cenderung pahit dan memiliki aroma earthy seperti kacang tanah atau coklat hitam. Ia tidak memiliki rasa asam sehebat arabica, namun memberikan sensasi body atau kekentalan yang mantap di mulut. Senjata rahasia. Kenapa dia tahan hama? Karena kandungan kafeinnya sangat tinggi, mencapai 2,2% hingga 2,7%. Bagi serangga, kafein adalah racun alami.
tapi bagi kita manusia, inilah yang memberikan kinerja energi ekstra di pagi hari. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik pemupukan pada tanaman kopi. Nah, jadi untuk kita bisa menghasilkan buah yang lebat dan biji yang padat, tanaman kopi itu butuh asupan nutrisi yang luar biasa. Jika kita hanya mengandalkan unsur alami di tanah, lambat laun tanah akan jenuh dan produksi akan merosot. Nah, disinilah peran kita sebagai petani atau praktisi pertanian untuk memberikan makanan tambahan melalui pemupukan yang tepat. Nah, jadi dalam melakukan pemupukan di tanaman kopi, pemupukan itu ada tiga jenis nutrisi atau unsur hara yang akan diberikan ke tanaman kopi. Yang pertama yaitu nitrogen. Nah, jadi fungsi nitrogen ini berfungsi untuk fase vegetatif. Ia mempercepat pertumbuhan tunas baru dan membuat daun-daun hijau royo-royo. Tanpa nitrogen, pohon akan kerdil. Yang kedua yaitu kandungan unsur hara fosfor. Ini adalah kunci perakaran. Akar yang kuat berarti penyerapan air dan nutrisi lain lebih maksimal. Fosfor juga merangsang pembungaan agar tidak mudah rontok. Terus yang terakhir yaitu kalium. Nah, inilah penentu kualitas biji. Kalium membuat biji kopi lebih berbobot. Aromanya lebih kuat dan tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit. Lanjut kita masuk ke cara pemupukannya. Nah, kapan sih kita melakukan pemupukan? Nah, kita jangan sembarangan untuk melakukan pemupukan. Idealnya dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Mengapa? Karena pupuk butuh air untuk larut dan meresap ke tanah. Tapi jika hujan terlalu deras, pupuk justru akan tercuci sebelum sempat dimakan oleh akar. Nah, lanjut ke teknik pengaplikasian. Ingat pembahasan kita tentang akar tadi. Nah, akar serabut ada di ujung tajuk pohon. Jadi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan piringan. Bersihkan gulma atau rumput di bawah tajuk pohon agar nutrisi tidak dicuri oleh tanaman liar. Atau menggunakan metode rorak atau parit. Gali parit melingkar sedalam 10-15 cm tepat di bawah ujung tajuk daun. Jangan terlalu dekat dengan batang. Terus ada caranya dengan penebalan pupuk. Taburkan dosis pupuk secara merata di dalam parit tersebut. Terus tutup kembali. Nah, kenapa harus ditutup kembali? Agar unsur nitrogen tidak menguap ke udara dan pupuk tidak hanyut terbawa air hujan. Untuk dosis standarnya berbeda antara tanaman muda dan tanaman dewasa. Sebagai gambaran umum, jadi tanaman muda atau TBM butuh lebih banyak nitrogen untuk pertumbuhan batang. Nah, sedangkan tanaman yang menghasilkan butuh kalium lebih tinggi untuk pengisian buah. Oke, baik, di sini kita akan membahas cara teknik pemupukan jagung. Nah,
untuk sementara kita perkenalan dulu nih dengan jagung atau yang biasa disebut atau nama latinnya yaitu Siamais L. Nah, jadi jagung ini merupakan tanaman pangan penting yang berasal dari wilayah Amerika Tengah, khususnya di Meksiko. Nah, tanaman ini telah dibudidayakan lebih dari 7.000 tahun lalu oleh suku-suku asli Amerika. Kemudian jagung menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan, termasuk ke Indonesia pada masa penjajahan. Nah, saat ini jagung menjadi komoditas strategis karena yang pertama menjadi sumber karbohidrat utama, yang kedua bahan pakan ternak, bisa menjadi bahan pakan ternak, yang ketiga bahan baku industri. Nah, tanaman jagung ini memiliki syarat tumbuh. Agar hasil optimal, jagung membutuhkan ketinggian kurang lebih 1000 sampai 1500 mdpl dengan suhu optimal di 21 sampai 34 derajat Celcius. Terus ada curah hujan yang berkisar 100 sampai 200 mm per bulan. Untuk tanaman jagung membutuhkan tanah gembur subur dengan pH 5,5 sampai 7. Masalah umum yang ada di lapangan, petani sering mengabaikan pH tanah. Nah, ini sangat mempengaruhi efektivitas dari pupuk yang akan kita beri. Terus kita masuk ke teknik penanaman jagung. Yang pertama, kita mempersiapkan lahan. Nah, sebelum mengolah lahan, kita bersihkan dulu atau yang bisa disebut sanitasi terlebih dahulu gulma yang ada di lahan jagung. Terus kita melakukan pengemburan tanah dengan cara dibajak. Yang ketiga, kita buat bedengan atau langsung tanam dengan tergantung sistem yang akan digunakan oleh teman-teman. Nah, jika tanah tersebut asam, kita bisa memberikan dolomit atau pengapuran pada tanah yang tanah asam tersebut. Kita lanjut ke terus ada pemilihan benih. Nah, sebelum melakukan penanaman, kita wajib untuk melakukan pemilihan benih. Kita gunakan benih unggul. Yang pertama dengan syarat yang pertama tahan lama. Yang kedua memiliki produktivitas yang tinggi. Contoh produk yaitu bisa mampu memiliki daya tumbuh sekitar 90% di atas lah, agar kita tidak terlalu rugi. Contohnya yaitu jagung hibrida. Lanjut kita masuk ke cara penanaman. Nah, idealnya tanaman jagung itu cara tanamannya sekitar 70 sampai 20 cm atau juga 75 sampai dengan 75 dikali 25 cm. Nah, dalam satu lubang kita itu membutuhkan kisaran 1 sampai 2 biji, itu idealnya. Nah, dengan kedalaman 3 sampai 5 cm. Kesalahan umum yang terjadi ketika melakukan penanaman benih yaitu yang pertama itu terlalu rapat. Nah, ini memicu persaingan perebutan nutrisi unsur hara antara tanaman jagung yang akan hidup nanti. Yang kedua, terlalu dalam. Membuat pertumbuhan tanah benih jagung menjadi terhambat.
kita masuk ke teknik pemupukan jagung, atau ini merupakan bagian inti dari yang akan kita bahas. Nah, kita gunakan itu prinsip menggunakan konsep tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Terus jenis pupuk yang kita gunakan yaitu yang pertama yaitu pupuk organik. Nah, pupuk organik ini bisa kita gunakan untuk menjadi pupuk dasar. Pupuk yang kita gunakan atau pupuk kompos atau pupuk kandang fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, pupuk anorganik. Pupuk ini meliputi urea atau nitrogen, sp36 atau fosfor, dan KCl atau kalium. Untuk dosis umum biasanya itu per hektar. Dosis per hektar, urea 300 kg, sp36 100 sampai 150 kg, dan KCl 100 kg. Untuk catatan, ini standar umum, idealnya berdasarkan uji tanah. Nah, untuk waktu pemupukan dasar atau saat tanam, sp36 plus KCl plus sepertiga urea. Terus untuk pemupukan susulan 1 itu di umur 15 hari setelah tanam. Nah, dan untuk pemupukan susulan 2 di umur 30 hari setelah tanam. Kesalahan umum yang sering terjadi ketika melakukan pemupukan. Semua pupuk diberikan sekaligus. Ini merupakan penurunan efisiensi. Jadi efisiensinya sangat rendah, banyak hilang. Jadi unsur haranya bakal banyak hilang daripada diserap oleh tanaman tersebut. Nah, untuk cara aplikasinya, pupuk dimasukkan untuk pertama kita lakukan penugalan atau membuat lubang sedalam 5-7 cm, tapi idealnya di 5 cm dari tanaman. Nah, kita lakukan terus setelah kita memberi pupuk, tutup kembali tanah agar pupuk tersebut tidak menguap. Tujuan dari melakukan pemupukan ini mengurangi penguapan nitrogen dan meningkatkan penyerapan ke akar. Terus strategi pemupukan berkelanjutan atau nilai tambah. Kalau ingin naik level, jangan hanya menggunakan kimia. Kita juga bisa menggunakan pupuk organik cair atau POC. Tambahkan mol atau mikroorganisme lokal, atau juga bisa menggunakan ekoenzim. Nah, terus kita juga bisa menggunakan pestisida nabati. Keuntungan dari menggunakan ini pemupukan berkelanjutan ini, yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Nah, ini contoh tanaman cungu terkena hama. Itu juga terlihat bolong-bolong. Ini hama merangsang itu.
Oke, jadi begitulah cara bagaimana kita memupuk dan merawat tanaman jagung. Oke, sekian video yang saya buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.